Ayahanda dan Bunda, indikator yang tergabung di dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster ini penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Apa saja yang harus dilaporkan terkait dengan indikator ini? Pertama adalah indikator ke-12. Presentasi persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional yang ada di Dinas Kesehatan. Apa saja yang harus dilaporkan? Pertama terkait otomatis presentasi persalinan ibu hamil yang melahirkan di Vaskes berharap setiap tahun meningkat. Yang kedua, terkait dengan cakupan kepemilikan buku kesehatan ibu dan anak. Berharap ini menjadi dokumen yang dimiliki oleh setiap orang tua, yang kemudian dokumen ini berharap berlanjut sampai anak itu masuk ke sekolah, baik itu di PAUD, lanjut ke tingkat SD, menengah pertama, menengah atas, dan sampai ke perguruan tinggi. Dokumen ini menjadi unsur paling penting di dalam portofolio anak. Kemudian, bagaimana dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak pada tahun berjalan? Kemudian, bagaimana dengan jumlah kematian bayi? Dan bagaimana jumlah kematian ibu? Harapnya menurun setiap tahun. Lalu, bagaimana dengan kemitraan antar PD dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan? Hal yang terakhir adalah program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ayahanda dan Bunda, di masing-masing kabupaten kota itu ada banyak inovasi yang dikembangkan oleh bupati atau wali kota melalui kepala-kepala dinasnya. Ini jadi penting untuk dilaporkan di dalam upaya-upaya untuk mencapai indikator yang ke-12. Selanjutnya, kita bahas indikator ke-13. Pertama terkait dengan prevalensi status gizi balita. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Apa saja nih yang harus dilaporkan? Pertama terkait dengan presentasi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita. Kemudian presentasi anak balita dengan masalah gizi lebih. Kemudian prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada anak usia di bawah 2 tahun. Kemudian yang perlu dilaporkan terkait dengan bagaimana dengan tim penanganan masalah gizi. Apakah ada timnya? Kemudian bagaimana keikutsertaan forum pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi, antara lain forum anak. Kemudian bagaimana dengan kemitraan anak, kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi. Lalu yang terakhir adalah program inovasi, seperti yang kami ketahui di satu kabupaten juga, di Kabupaten Gorontalo. Waktu itu bupatinya memberikan penghargaan ke setiap orang melaporkan bila menemukan ada anak-anak yang kurang gizi. Ini menjadi penting. Selanjutnya, terkait dengan indikator ke-14. Presentasi cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Apa saja yang perlu dilaporkan terkait dengan indikator ini? Pertama, presentasi bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian, presentasi inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir. Presentasi bayi berusia 6-23 bulan yang menerima MPASI. Kemudian presentasi bayi berusia 6-23 bulan
yang masih diberi ASI, lalu presentasi ruang ASI yang terdapat di tempat kerja, kemudian presentasi ruang ASI yang tersebar fasilitas umum di fasilitas umum. Ini kalau bisa jumlahnya meningkat dan kalau bisa melebihi nilai di atas angka nasional. Ini menjadi penting. Kemudian bagaimana dengan jumlah konselor ASI di setiap desa atau kelurahan? Lalu Ibu Bapak otomatis perlu juga dilaporkan terkait dengan perangkat daerah mana saja yang terlibat dalam peningkatan PMBA usia di bawah usia 2 tahun ini. Lalu yang terakhir otomatis inovasinya. Saya ambil contoh di Kabupaten Klaten. Di sana puskesmas itu bekerja sama dengan ojek online untuk menjemput ASI dari ibu-ibu pekerja yang kemudian ASI itu dihimpun di puskesmas lalu kemudian diteruskan kepada bayi yang harus mendapatkannya. Itu otomatis bayi dari si ibu yang sedang bekerja. Ini menjadi penting. Dan di beberapa kabupaten kota juga sudah mulai dikembangkan. Itu ada di Provinsi Kalimantan Timur saya ketahui. Ini menjadi penting. Bagaimana dengan kabupaten kota Ibu Bapak? Ini juga kalau bisa dilaporkan terkait dengan hal ini. Kemudian indikator 15. Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Apa saja yang harus dilaporkan ini? Itu bagaimana presentasi pelayanan ramah anak di puskes yang telah di SK-kan. Kemudian presentasi pelayanan ramah anak di puskesmas yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri. Lalu bagaimana jumlah pelayanan ramah anak di puskesmas yang terstandarisasi. Apakah jumlahnya sudah meningkat belum? Menjadi penting juga. Lalu pertanyaan lanjutan, ada berapa SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih konvensi anak dan kebijakan puskesmas dengan pelayanan ramah anak. Kemudian untuk mencapai target-target yang ada di indikator ini, perangkat daerah mana saja yang terlibat atau dilibatkan. Lalu yang terakhir, inovasi. Inovasi ini menjadi penting juga diketahui oleh kabupaten lain sehingga mereka mau datang ke daerah Ibu Bapak untuk melihat seperti apa puskesmas dengan pelayanan ramah anaknya. Ini menjadi penting. Kemudian indikator 16 yaitu presentasi rumah tangga dengan akses air, minum, dan sanitasi yang layak. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Apa saja yang harus dilaporkan? Pertama adalah akses air minum layak dari PDAM atau sejenisnya bagi rumah tangga. Ini penting. Kemudian presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Lalu kemudian apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga. Kemudian apa saja upaya yang dilakukan terkait dengan rumah tangga yang sudah memiliki sarana sanitasi yang layak, baik dalam bentuk jamban, sampah, dan limbah. Menjadi penting juga bagaimana dengan presentasi rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak selama 2 tahun, selama tahun berjalan. Di tahun ini saja yang dilaporkan. Tahun ini maksudnya 1 Januari sampai 31 Desember. Sebelum tahun evaluasi. Kemudian, apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja, IPLT. Lalu, ini menjadi penting juga, perangkat daerah mana saja yang bermitra terkait dengan penyediaan air minum
dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga. Yang terakhir, terkait dengan program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga. Ini program-program seperti bank sampah atau pengolahan sampah yang berubah menjadi nilai yang memiliki nilai ekonomis, juga menjadi inovasi yang perlu dilaporkan. Seperti yang ada di Kota Depok, ada programnya, kemudian di Tangerang Selatan, atau di Kota Tangerang, atau di Kota Kendari, atau di berbagai kota di mana Ibu Bapak memiliki inovasi-inovasi. Ini perlu dilaporkan. Kemudian indikator terakhir di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, yaitu indikator 17. Tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Nah, apa saja yang harus dilaporkan? Lumayan ya. Kalau kita lihat dari item, yaitu pertama, penerapan dan cakupan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan, kemudian di fasilitas pendidikan, lalu kemudian di tempat umum. Nah, apakah di Kabupaten Kota Ibu Bapak sudah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok? Nah, kita bisa belajar di Kota Bogor, ya. Menjadi salah satu ikon kota yang tidak pernah atau tidak ada lagi iklan rokok di jalan-jalan umum atau di tempat-tempat. Karena memang sudah bebas. Lalu di Kota Jakarta juga. Kemudian pemerintah daerah masih menerima pemasangan iklan promosi dan sponsor. Maka ada nih, menjadi penting. Lalu, apakah ada event anak atau remaja yang masih disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? Ini menjadi penting. Otomatis kalau tidak ada, ini nilainya langsung tinggi, langsung sesuai dengan bobot yang ada di pertanyaan. Kemudian, bagaimana dengan kemitraan antar PD dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor? Lalu yang terakhir, apa nih program inovasi yang dimiliki oleh Ibu Bapak terkait dengan indikator ke-17. Ini Ibu Bapak yang ada di indikator 17 yang ada di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kita berlanjut